Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Alsamilia Pusparani, NIM 1D02392. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas infrastruktur teknologi informasi, yaitu tentang konfigurasi VM, di mana kita akan melakukan instalasi web server, database server, DNS server, dan mail server di VM Ubuntu server yang sudah diinstal sebelumnya di Proxmox. Dan kemudian kita akan melakukan pengujian untuk setiap service yang berjalan di Ubuntu server, memasukkan aplikasi berbasis web ke dalam sistem dan harus bisa diakses secara lokal menggunakan domain. Baik, langsung saja kita langkah-langkahnya. Yang pertama, kita cek dulu untuk Proxmox-nya sudah aktif, dan ini untuk virtual machine Ubuntu-nya sudah aktif dengan CPU usage sekian dan memory usage sekian, dan sudah login juga. Oke, selanjutnya kita melihat instalasi web server, database server, DNS server, dan mail server. Nah, yang pertama-tama itu DNS server. Jadi DNS server yang digunakan itu adalah by9. Ini untuk memetakan domain dari elsa.local ke IPVM-nya. Dapat dilihat di filenya di sini. db.elsa, kita menggunakan domainnya elsa.local untuk IP 192.168.18.31 atau IP dari VM-nya. Selanjutnya di sini ada instalasi web server, kita pakai Nginx, sehingga Nginx-nya udah aktif. Kemudian ada database server. Untuk database server sendiri, pemakaiannya itu hanya sedikit aja. Di contoh di sini ada buat koneksi database. Nanti akan dicontohkan di hasil akhir webnya, menandakan kalau koneksi database berhasil atau gagal. Kemudian untuk servernya tadi, jadi untuk default servernya kita udah pakai domain elsa.local. Jadi dia bakal ngedengerin ke default servernya itu elsa.local. Otomatis kalau kita akses IP VM-nya, nanti yang akan kebuka adalah halaman indeks yang sudah dirubah sebelumnya dengan halaman baru. Jadi di sini ada mail server. Mail server ini untuk mengaktifkan layanan pengiriman pesan, kita pakai postfix. Terakhir ini untuk pengujian sistemnya. Kita lihat untuk hasil curl sendiri. Dengan menggunakan perintah curl http/elsa.local. Nah, di sini akan menampilkan halaman indeksnya. Selanjutnya, menguji DNS server menggunakan command nslookup buat memastikan domainnya bekerja di sisi klien atau sistem. Kita coba nslookup elsa.local. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk domain elsa.local atau dengan canonical name-nya itu else, addressnya udah diubah ke 192.168.18.31 atau IP dari VM. Kemudian untuk database server, pengujiannya cuman ngecek apakah database-nya bisa dibuka atau berfungsi di server ini ya. So, kita pakai MySQL new.mp. Nah, berhasil masuk ke database-nya. Jadi untuk database server berhasil dipasang atau diinstalasikan.
Selanjutnya yaitu mail server untuk memastikan layanan pengiriman pesan bekerja. Misal kita buka mail. Dari sini bisa kita lihat pesan apa saja yang masuk ke dalam mail. Dan untuk membuka mail yang masuk kita pakai ID-nya. Misal di sini ID 1. Nah, di sini masuk ada return path, original to, deliver to, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir browser test untuk melihat apakah web bisa dibuka menggunakan domain yang telah dibuat pada browser di hostnya. Nah, ini kita buka dengan http elsa.local. Maka akan menampilkan halaman dashboard seperti ini. Dan di sini juga menampilkan bahwa koneksi database-nya berhasil dan servernya terhubung. Selain itu juga halaman ini bisa diakses melalui IPVM-nya saja. Kemudian untuk permasalahan yang terjadi selama konfigurasi ini ya mungkin lebih ke perubahan pada file DNS itu. Sebaik kita cek pada file db.elsa tadi, setiap kita melakukan perubahan di file ini harus ada peningkatan atau perubahan pada nilai serial di sini biar sistem itu langsung tahu kalau ada perubahan di file db.elsa ini. Karena kalau tidak dirubah, dia cenderung pakai konfigurasi yang lama atau sistem itu cenderung memakai konfigurasi yang sebelumnya yang belum diubah. Jadi dikira belum ada perubahan sama sistem. Kemudian ada masalah juga untuk kerapian sintaks pada format file by9 atau db.elsa tadi. Harus diperhatikan karena sensitif terhadap indentasi. Kalau tidak diperhatikan bisa terjadi error seperti ini. Sebelumnya yang terjadi itu adalah error ya nggak ketemu. Jadi intinya tuh kalau tidak memperhatikan indentasi itu jadinya konfigurasi kita di file itu tidak kebaca sama sistem gitu. Makanya penulisannya harus tepat dan benar. Baik, mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan tugas konfigurasi VM untuk instalasi web server, database server, DNS server, dan mail server di VM Ubuntu server ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengerjaan selama pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.